Pada tanggal 16 Juli 2020, grup kelas 4A Agama Islam dibuat. Kemudian sebagai guru, saya memperkenalkan diri kepada anak-anak yang ada di kelas 4A. Kemudian diminta anak-anak untuk memperkenalkan dirinya, tanda anak-anak sudah hadir atau aktif di grup ini. Yang pertama ini ada Nesha Safina, berikutnya ada Zila Anandia, Desta Zaini. Anak-anak sepertinya memperkenalkan diri dalam bentuk video. Ini ada M. Hanif, Eka Lestari, Ajeng Sasi, Olivia Andani, Sahrul Firlas, Haikal Pasa, Ayu Rizky, Teguh Islam. Kemudian ada penambahan yang baru, anggota baru, Fahri Fernando, masih pada tanggal 16. Selanjutnya tanggal 17 masih memperkenalkan diri, ada Ismi Rahma, Fahrila, Depona. Selanjutnya masih tanggal 17 tersebut menyampaikan anak-anak yang belum hadir dan yang sudah hadir di grup ini. Selanjutnya tanggal 18 Juli 2020 memberitahukan kepada anak-anak untuk membuat catatan sholat fardu dan tadarus Al-Quran. Kemudian dikirimkan formatnya untuk membuat buku catatan tersebut dalam bentuk video. Masih mengenai penjelasan buku catatan sholat dan tadarus Al-Quran. Anak-anak diminta untuk mempersiapkan 2 buku tulis, satu untuk catatan agama Islamnya, yang satunya lagi untuk latihan agama Islam. Ini grup masih dibuka untuk seluruh anggota grup karena pembelajaran masih belum dimulai, baru memperkenalkan diri dan mempersiapkan pembelajarannya. Tanggal 20 Juli 2020 juga masih persiapan untuk pembelajaran belum dimulai, mengingatkan kembali agar anak-anak membuat buku catatan sholat fardu dan tadarus Al-Quran, dibagikan kembali cara membuat formatnya dalam bentuk video. Pada tanggal 21 Juli 2020 pembelajaran dimulai, maka grup ditutup untuk anggota yang lain, hanya admin yang bisa mengirim atau guru yang bisa mengirim di grup ini. Kegunaannya supaya pembelajaran atau tugas-tugasnya nanti tidak terhimpit oleh chattingan anak-anak. Jadi anak-anak mudah untuk mencari pembelajaran atau tugasnya jika mereka ketinggalan dalam melihat pembelajaran pada tanggal tersebut. Ini tadi tanggal 21 Juli 2020 pelajaran pertama dimulai, yaitu Quran surah Al-Falaq. Pembelajaran diberikan dalam bentuk video pembelajaran. Diminta orang tua untuk mendampingi anak membaca Quran surah Al-Falaq, pelajaran pertamanya. Pertemuan berikutnya pada tanggal 23 Juli 2020, pertemuan kedua, pelajaran masih membaca Quran surah Al-Falaq, melanjutkan membaca Quran surah Al-Falaq. Tapi hari ini tanggal 23 Juli 2020
diberikan tugas membacanya. Kalau kemarin tanggal 21 itu pembelajarannya, tanggal 23 tugasnya, yaitu anak-anak diminta untuk membaca Quran Surah Al-Falaq, dibuat dalam bentuk video, kemudian dikirim video tersebut langsung ke WA ibu guru atau japri ya. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2020 pertemuan berikutnya pelajaran masih mengenai Quran Surah Al-Falaq dengan sub pelajaran menulis Quran Surah Al-Falaq. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menulis Quran Surah Al-Falaq di buku catatan agama Islam. Anak-anak bisa melihat pada LKS-nya atau melihat Quran Surah Al-Falaq tersebut di Al-Quran yang terdapat pada juz 30. Selain itu pada tanggal 28 Juli juga menginformasikan anak-anak yang sudah mengirim tugas membaca Quran Surah Al-Falaqnya dalam bentuk video, kemudian memberitahukan bagi yang belum. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2020 pertemuan berikutnya, yaitu sebelum memulai pembelajarannya diingatkan kembali anak-anak yang belum mengirim tugas agar segera mengirim tugasnya. Pembelajaran berikutnya yaitu mengenai menghafal Quran Surah Al-Falaq dan memahami makna kandungan Quran Surah Al-Falaq. Diberikan video pembelajaran mengenai makna kandungan Quran Surah Al-Falaq. Selanjutnya, hari tersebut hanya pemberian pembelajaran saja. Pada tanggal 4 Agustus 2020, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak diingatkan bagi yang belum mengirim tugas sebelumnya seperti membaca surah Al-Falaq, kemudian tugas menulis surah Al-Falaq. Pada pertemuan tanggal 4 Agustus 2020, anak-anak diberi tugas tertulis dan menghafal surah Al-Falaq. Tugas tertulisnya dikirim dalam bentuk gambar. Ada 10 soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak di buku latihan agama Islamnya. Kemudian anak-anak diminta mengerjakan tugas menghafal. Tugas menghafal tidak mesti hafal di hari itu, tapi diberi waktu sekitar 3 minggu. Bagi yang sudah cepat menghafalnya boleh kirim langsung. Bagi yang lama diberikan waktu sekitar 3 minggu. Setelah anak diberi waktu 3 minggu, ternyata hasilnya ada yang cepat mengirim tugas tersebut, namun ada juga di luar dari 3 minggu tersebut belum mengirim tugas menghafal Quran Surah Al-Falaq ini. Contoh menghafal surah Al-Falaq beserta artinya diberikan dalam bentuk video. Ini dia, jika sudah dibuat videonya dikirim langsung melalui WA Japri. Pada tanggal 6 Agustus 2020 pertemuan berikutnya sebelum melanjutkan pembelajaran selalu diingatkan bagi anak yang belum mengirim tugas sebelumnya, dan juga disampaikan bagi anak-anak yang sudah mengirim tugas sebelumnya. Nah, pembelajaran pada hari ini
yaitu mengenai kol-kolah. Pembelajarannya diberikan dalam bentuk video. Anak-anak diminta menyimak pembelajaran mengenai kol-kolahnya itu melalui video. Setelah mempelajari pelajaran kol-kolah melalui video, anak-anak diminta untuk mengerjakan latihan tertulis di lembar kerja siswa pada halaman 10. Agar lebih jelas diberikan foto yang harus dikerjakan oleh anak-anak, yaitu pada halaman 10 yang dikerjakan hanya nomor 1 sampai 10 saja. Pertemuan berikutnya tanggal 11 Agustus 2020. Sebelum memulai kegiatan pembelajarannya, anak-anak selalu diingatkan bagi yang belum mengerjakan tugasnya, kemudian juga anak-anak yang sudah mengirim tugas-tugasnya juga diberitahukan agar bagi anak-anak yang belum tidak melalaikan tugas-tugasnya dan segera mengerjakannya agar tugas-tugasnya tersebut tidak menumpuk. Nah, selanjutnya pada hari ini diberikan penilaian harian. Penilaian harian pertama, soalnya berjumlah 15, terdiri dari 10 pilihan ganda dan 5 isian singkat. Soalnya diberi dalam bentuk video. Kemudian anak-anak diminta untuk menjawabnya di buku Latihan Agama Islam dengan hanya menulis jawabannya saja. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020, pertemuan berikutnya setelah penilaian harian tentu melanjutkan pelajaran 2. Tapi sebelum pelajarannya dilanjutkan, selalu diingatkan anak-anak yang belum mengirim tugas-tugas sebelumnya. Nah, ini dia nama-namanya yang belum dan yang sudah. Nah, pelajaran 2 dilanjutkan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pelajarannya diberikan dalam bentuk video. Pertemuan berikutnya pada tanggal 18 Agustus 2020. Anak-anak selalu diingatkan untuk mengisi buku catatan sholat dan tadarusnya, dan juga mengingatkan anak-anak mengenai tugas-tugas sebelumnya agar segera dikerjakan. Pelajaran berikutnya ini mengenai Asmaul Husna. Diberikan dalam bentuk tulisan teks seperti ini. Arti dari Asmaul Husna, kemudian jumlah Asmaul Husna, kemudian Asmaul Husna yang dipelajari hanya 3 saja pada semester 1 kelas 4 ini. Selanjutnya anak-anak diminta untuk menghafal Asmaul Husna yang 3 tersebut. Kalau yang dalam bentuk menghafal selalu diberi waktu yang panjang. Sebenarnya diberi waktu hanya sekitar 3 minggu, namun walaupun lewat dari 3 minggu, tugasnya tetap diterima. Selanjutnya anak-anak diminta untuk mengerjakan lembar kerja siswanya pada halaman 16, uji kompetensi 1 yang bagian A nomor 1 sampai 10. Agar jelas maka diberi juga dalam bentuk gambar yang mana yang harus dikerjakan. Selanjutnya pembelajaran berikutnya pada tanggal 25 Agustus 2020. Nah, sebelum pembelajaran dimulai selalu mengingatkan anak-anak untuk mengisi buku catatan
aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya setiap hari. Kemudian juga selalu mengingatkan anak-anak yang belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya agar segera diselesaikan. Pembelajaran pada tanggal 25 Agustus 2020 tersebut masih melanjutkan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajarannya diberikan dalam bentuk video pembelajaran. Selanjutnya, pertemuan berikutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 pembelajaran dilanjutkan, namun seperti biasa sebelum dilanjutkan selalu mengingatkan mengenai catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya dan juga tugas-tugas sebelumnya. Kemudian barulah melanjutkan pembelajaran mengenai beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelumnya sudah diberikan pembelajarannya, pada pertemuan ini diberikan tugas atau latihannya, diberikan halamannya dan juga nomor-nomornya beserta gambarnya yang mana yang harus dikerjakan agar semuanya jelas dan anak-anak mudah untuk mengerjakannya. Kemudian selain dari pemberian tugas tertulis tersebut, anak-anak juga diminta untuk menghafal nama-nama 25 Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafalnya boleh menggunakan irama seperti yang sudah dicontohkan pada pembelajaran sebelumnya. Pada video pembelajaran tersebut sudah ada contoh hafalan 25 Nabi dan Rasul. Selanjutnya, pertemuan pada tanggal 1 September 2020. Sebelum melanjutkan pembelajaran, seperti biasa selalu mengingatkan mengenai catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya, dan juga bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya selalu diingatkan agar anak-anak tidak lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Ini masih memberikan menyampaikan anak-anak yang sudah mengirim tugas. Ini juga masih menyampaikan anak-anak yang sudah mengirimkan tugas-tugas. Kemudian meminta anak-anak untuk mengecek nama-namanya. Setelah itu barulah melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini 1 September 2020, mengerjakan latihan tertulis, diberikan halaman yang harus dikerjakan beserta gambarnya. Nah, kita lanjutkan dengan pertemuan 3 September 2020, melanjutkan pembelajaran mengenai iman kepada Allah dan Rasulnya. Namun sebelumnya seperti biasa selalu mengingatkan anak-anak untuk mengisi catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya, dan juga mengingatkan anak-anak yang belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Ini dia. Karena materi pelajaran 2 tersebut sudah selesai, maka akan diberikan soal penilaian hariannya. Ini mengingatkan anak yang sampai tanggal 3 September tersebut belum juga ada satupun mengirim tugas-tugasnya. Jadi diingatkan, kemudian diminta untuk menemui agar bisa disampaikan mengenai tugas-tugas dan pembelajaran anak-anak. Karena pada semester 1 tahun 2020-2021 ini baru pertama kali pembelajaran jarak jauh ini atau online ini dilakukan, jadi masih banyak yang kendala-kendala yang dihadapi. Nah, karena setelah itu
melanjutkan pembelajarannya dengan memberikan soal penilaian harian yang kedua atau pelajaran 2-nya melalui video pembelajaran. Pada pertemuan berikutnya tanggal 8 September 2020, sebelum memasuki pelajaran 3, pelajaran yang baru, anak-anak selalu diingatkan mengenai mencatat aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya dan mengingatkan tugas-tugas yang sebelumnya. Setelah itu barulah dimulai pelajaran 3, Aku Anak Soleh, dengan subpelajaran santun dan menghargai teman. Kemudian pada pelajaran ini disampaikan materi pelajarannya pada lembar kerja siswa, diberikan dalam bentuk gambar agar anak-anak membaca materi pelajaran tersebut. Setelah membaca, anak-anak diminta untuk mengerjakan latihan tertulisnya. Nih diberikan halamannya beserta gambarnya. Selanjutnya pertemuan tanggal 10 September 2020. Seperti biasa sebelum melanjutkan pembelajarannya, anak-anak selalu diingatkan untuk mengisi aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya dan juga mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Pelajarannya yaitu masih mengenai Aku Anak Soleh dengan subpelajaran Orang Jujur Disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan ini materi pelajarannya diberikan dalam bentuk video. Anak-anak diminta untuk menyimak pembelajarannya melalui video tersebut. Hanya pemberian materi pembelajaran saja, tidak ada latihan tertulisnya. Pada pertemuan tanggal 11 tidak ada pertemuan ya, karena itu belum hari jadwal pembelajarannya. Ini hanya mengingatkan mengenai kondisi saat itu COVID-19, kemudian mengenai jadwal guru ada di sekolah bagi yang diminta untuk menemui. Nah, pembelajarannya baru dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran selalu mengingatkan untuk mengisi aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya dan juga tugas-tugas sebelumnya. Karena sudah mendekati semester, maka diingatkan itu nanti mengumpulkannya itu sebelum semester. Nah, pada hari ini tanggal 15 September itu masih materi pelajarannya Aku Anak Soleh, subpelajarannya amanah dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada pertemuan ini anak-anak diminta membaca materi pelajarannya melalui buku atau lembar kerja siswa yang dimiliki dan juga diberikan dalam bentuk gambarnya ini. Dan juga ada beberapa penjelasan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru tersebut. Ini pemberian materinya dalam bentuk gambar anak-anak agar membaca materi tersebut. Dan juga diberikan, karena materinya mengenai hormat dan patuh pada orang tua, diminta anak-anak untuk menghafal doa untuk kedua orang tua. Contoh doanya diberikan dalam bentuk video agar anak-anak bisa meniru
bacaan doa beserta artinya seperti yang telah dicontohkan pada video tersebut. Selanjutnya, pertemuan tanggal 17 September 2020. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak selalu diingatkan mengenai catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya. Juga bagi yang belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Setelah itu barulah melanjutkan pembelajaran. Hari ini itu anak-anak mengerjakan tugas tertulis mengenai aku anak soleh tersebut. Diberitahukan halamannya beserta nomornya dan gambar tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Selanjutnya pertemuan pada tanggal 22 September 2020. Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, anak-anak selalu diingatkan mengenai aktivitas ibadah sholat dan tadarus dan juga tugas-tugas yang belum mengerjakannya. Karena materi pelajaran 3 aku anak soleh itu sudah selesai, maka pada hari ini diberikan penilaian harian yang ketiga. Penilaian harian ketiga pada tanggal 22 September 2020. Soalnya diberikan dalam bentuk video. Seperti biasa, soal hanya 15, 10 pilihan ganda, dan 5 isian singkat. Pertemuan berikutnya pada tanggal 24 September 2020. Pelajaran yang baru. Sebelumnya seperti biasa diingatkan anak-anak untuk mengisi catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya, dan juga anak-anak yang belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Ini pemberitahuan mengenai UTS. Hari ini hanya pemberitahuan mengenai UTS, tidak ada tugas atau materi pembelajaran yang diberikan agar anak-anak bisa mengulang pembelajaran sebelumnya. Kemudian diingatkan juga, diberitahukan juga anak-anak yang sudah mengirim hasil ulangan yang ketiga, untuk mengingatkan agar bagi anak yang belum segera mengirim tugas-tugasnya. Nah, kita lanjut dengan pertemuan berikutnya tanggal 29 September 2020. Nah, seperti yang sudah diberitahukan pada pertemuan yang sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 akan melaksanakan UTS pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum melaksanakan UTS-nya diberikan tata cara pelaksanaan UTS. Ini sebelum soal UTS diberikan perlu diperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan pelaksanaan UTS-nya. Seperti ini, UTS dilaksanakan secara online, kemudian lembar jawaban dikirim secara online, japri. Bagi yang tidak memiliki HP, maka melaksanakan UTS di sekolah, tapi diharapkan semuanya bisa melalui online. Kemudian kerjakan UTS dengan menjawabnya di buku latihan agama Islam. Kemudian tulis jawabannya saja, soal tidak ditulis. Buat lembar jawaban seperti contoh yang diberikan. Nah, ini
Setelah diberikan ketentuan-ketentuan dan contoh-contoh lembar jawabannya, barulah diberikan soal ujian tengah semester ganjilnya. Ini soalnya diberikan dalam bentuk gambar. Ada 3 gambar. Nah, pada hari tersebut sudah ada yang selesai mengerjakan dan langsung mengirimkan jawabannya. Namun ada juga yang agak lambat, mungkin ada beberapa kendala, HP orang tua atau yang lainnya, sehingga tidak bisa segera menyelesaikan UTS-nya. Nah, pada tanggal 2 Oktober nilainya sudah bisa dilihat, nilai UTS. Nah, kemudian masih ada yang belum menyelesaikan UTS-nya bagi kolom nama yang masih kosong. Nilainya berarti belum menyelesaikan UTS-nya. Selanjutnya tanggal 6 Oktober 2020, sebelumnya sudah selesai melaksanakan UTS, kemudian akan dilanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Namun sebelum itu selalu mengingatkan untuk mencatat ibadah sholat dan tadarusnya, kemudian memberitahukan kembali hasil UTS yang sudah menyelesaikannya. Namun ada beberapa orang yang masih kosong, belum menyelesaikan UTS-nya. Nah, dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya, pelajaran 4 dengan subpelajaran mengenai arti bersih dan suci. Pelajaran 4 mengenai arti bersih, mengenal arti bersih dan suci ini, materinya diberikan dalam bentuk video pembelajaran. Pada hari itu hanya diberikan pembelajarannya saja, tidak ada tugas tertulis. Dilanjutkan dengan tanggal 8 Oktober 2020, pertemuan berikutnya. Sebelum melanjutkan pelajaran, selalu diingatkan mengisi aktivitas pada sholat dan tadarusnya. Pada hari ini masih melanjutkan bersih itu sehat. Kalau pertemuan sebelumnya diberikan materi pembelajarannya, kemudian pada hari ini diberikan tugas tertulisnya. Tugas tertulisnya sudah diberitahukan halaman dan nomornya beserta gambar yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Nah, selain dari itu, anak-anak juga diminta atau diberi tugas menghafal doa masuk toilet atau WC. Doa ini sebelumnya sudah diberikan pada video pembelajaran yang sebelumnya itu mengenal arti bersih dan sehat, ya. Jadi anak-anak bisa melihat doa masuk toilet atau WC-nya pada video tersebut.
video pembelajaran mengenai materi Aku Senang Berwudu. Pada video tersebut juga diberikan contoh tata cara berwudu yang benar. Pada hari itu hanya diberikan pembelajaran saja, tidak ada tugas. Pada pertemuan berikutnya tanggal 15 Oktober 2020 lanjutkan pembelajaran mengenai berwudu. Namun sebelumnya selalu mengingatkan untuk mengisi aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya. Berikan halaman dan nomornya, kemudian juga gambarnya, agar anak-anak jelas yang mana yang harus dikerjakan. Kemudian tugasnya itu semuanya difoto dan dikirim melalui WA Japri. Pertemuan berikutnya tanggal 20 Oktober 2020 melanjutkan pembelajaran bersih itu sehat. Namun seperti biasa sebelum mulai pembelajaran selalu mengingatkan anak-anak untuk mengisi buku catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya setiap hari. Pada pertemuan ini sub pelajarannya yaitu tayamum. Nah, untuk materi tayamum ini tidak diberikan materi dalam bentuk video, tapi anak-anak hanya diminta untuk membaca materi tayamum. Diberikan dalam bentuk gambar materinya, kemudian ada video contoh tata cara tayamum. Dari itu tidak ada tugas. Selanjutnya tanggal 22 Oktober 2020 barulah anak-anak diberikan tugas materi pelajaran 4 sebagai pemantapannya. Ini diberikan halaman beserta nomor yang harus dikerjakan dan gambarnya agar lebih jelas. Pertemuan berikutnya tanggal 27 Oktober 2020 melanjutkan pelajaran berikutnya. Seperti biasa selalu diingatkan untuk mengisi catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarus. Kemudian karena materi pelajaran 4 sudah selesai, tentu anak-anak diminta untuk mengerjakan penilaian harian dan mengingatkan anak-anak yang belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya. Ini diberikan rekap nilai agar anak-anak bisa melihat nilai-nilai latihan-latihan tertulisnya. Ini diberikan penjelasannya, kemudian penilaian harian juga diberikan penjelasannya. Kemudian ini nilai-nilai yang bersifat praktik, menulis dan menghafal. Kemudian diberikan penjelasan setiap kolomnya agar anak-anak mudah melihat yang mana yang dia belum selesaikan. Selanjutnya tanggal 3 November 2020 barulah dilaksanakan penilaian harian atau ulangan harian yang keempat. Soal diberikan dalam bentuk gambar. Jumlah soal seperti yang sebelumnya 15, 10 pilihan ganda, 5 isian singkat. Ini ada perbaikan, ada yang salah di optionnya. Tanggal 5 November ini sebelum mulai pembelajaran, anak-anak selalu diingatkan mengenai catatan ibadah sholat dan tadarusnya. Kemudian mengingatkan tanggal dikumpulkan catatan tersebut. Kemudian dilanjutkan pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul.
pertemuan tanggal 17 November 2020. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran selalu diingatkan untuk tetap mengisi catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya. Dan juga diingatkan tanggal dikumpulkannya catatan tersebut. Pada hari ini masih pelajaran 5 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul, pelajaran kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kemarin itu hanya pemberian materinya saja, maka pada pertemuan ini diberikan latihan tertulisnya. Halamannya sudah disebutkan, begitu juga dengan nomornya. Kemudian diberikan gambarnya supaya anak mudah untuk mengerjakan tugas yang diberikan tersebut. Selanjutnya pertemuan tanggal 19 November 2020 melanjutkan pelajaran 5 dengan sub pelajaran kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Untuk kisah Nabi Harun alaihissalam ini diminta anak-anak untuk membaca pelajarannya pada lembar kerja anak-anak sudah diberikan halamannya beserta gambarnya. Kemudian anak-anak juga langsung diminta untuk mengerjakan tugas tertulisnya. Diberikan gambarnya. Selanjutnya tanggal 21 November 2020, seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, untuk mengumpulkan catatan aktivitas ibadah sholat dan tadarusnya. Ini diberikan gambar di mana anak-anak harus meletakkan buku tersebut. Karena kondisi COVID-19, maka dibuatlah kotak-kotak seperti itu agar menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Masih di tanggal 21 itu diberitahukan bagi yang belum mengantar supaya menyusul untuk mengantar buku aktivitas ibadah sholatnya. Dilanjutkan pertemuan tanggal 24 November 2020, pelajaran 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan sub pelajaran kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Untuk kisah ini, pelajaran kisah ini anak-anak diminta untuk membaca kisahnya. Ini diberikan materi pelajarannya, kemudian anak-anak membaca kisah tersebut. Selanjutnya tanggal 26 November 2020 masih melanjutkan pembelajaran 5, tapi sebelumnya mengingatkan anak-anak, walaupun buku aktivitas ibadah sholatnya sudah dikumpul dan tidak mencatat lagi, anak-anak tetap mengerjakan ibadah sholat dan tadarus Al-Quran di rumah. Ini pemberitahuan anak-anak yang sudah mengumpulkan catatan ibadah sholat dan tadarusnya. Kemudian dilanjutkan dengan latihan tertulis kisah Nabi Zulkifli. Diberikan gambarnya supaya anak-anak tahu mana yang harus dikerjakan. Selanjutnya tanggal 1 Desember, karena materi belum selesai maka masih dilanjutkan pembelajarannya. Tapi sebelum dilanjutkan, seperti biasa selalu memotivasi anak-anak untuk tetap melaksanakan ibadah sholat dan tadarusnya setiap hari. Ini kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Diberikan materi pelajarannya
dan anak-anak diminta untuk membacanya. Dan dilanjutkan dengan mengerjakan latihan tertulis yang ada pada lembar kerja siswa. Nah, itu adalah pembelajaran terakhir pada semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021.